Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyadha wujuhana bibarakatil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Amma ba'd. Jadi kita bersama-sama di edisi belajar tahsin. Ke hamzah dulu. Hamzah koto dan hamzah wasol. Kalau di mushaf awas itu, kalau hamzah koto itu hamzah yang senantiasa ada fathah kasroh dhammahnya. Ada tanda bacanya. Ada tanda fathah kasroh dhammah maupun tanwin misalnya, itu hamzah koto. Tapi kalau untuk yang di awal, jadi hamzah koto yang senantiasa dibaca dan ditulis itunya tadi fathah kasroh dhammahnya, fathatain dhammatain kasrotainnya, baik dimanapun dia berada, mau di awal kata atau di tengah-tengah atau di akhir kata. Berarti ketika ibu-ibu membaca alhaakumut takasur, nah itu a-nya hamzah koto. Kemudian kalau di alhamdu, misalkan gini, membedakannya kalau di ayat 1 letaknya ketika membaca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu mah namanya kalau dalam teori tajwid itu hamzah wasol, yang kalau disambung teh tidak berbunyi a i u-nya. Eta hamzah wasol. Secara bunyi gitu ya, secara bunyi aja ya. Kalau secara bunyi hamzah tuh tadi ada dua macam hamzah, ada hamzah koto dan hamzah wasol. Yang wasolnya kalau disambung atau diwasolkan tidak ada bunyi a i u-nya, seperti kita membaca Al-Fatihah disambung dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau membaca surat Al-Hakumut, bismillah disambung dengan ayat 1-nya tidak milhakumut ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takasur. Gitu. Tetap a-nya tadi baca. Jadi kalau secara bunyi perbedaan hamzah koto dan hamzah wasol tuh ketika dibaca, ketika kita ujarkan, a-nya tetap dibaca, i-nya tetap dibaca, u-nya tetap dibaca. Misalkan surat Nuh ya, depannya tuh surat Nuh tuh inna ya, bismillahirrahmanirrahim, inna arsalna nuhan ila qaumih. Nah gitu, tidak akan jadi bismillahirrahmanirrahim nirrahiminna, nggak akan, tetap dibaca a i u nya. Jadi hamzah koto kalau secara bacaan hamzah yang senantiasa dibaca bunyi fathah kasroh dhammahnya ketika diwasolkan dengan kalimat sebelumnya. Kalau hamzah wasol bunyi a i u-nya tidak dibaca ketika kita wasolkan. Seperti membaca inna atau inna juga pasti mi inna ya. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Ya, jadi secara bunyi kalau diwasolkan tetap berbunyi. Tapi kalau membaca Al-Haqqah, hafal surat Al-Haqqah ayat 1-nya? Al-Haqqah. Nah, eta Al-Haqqah hamzahnya hamzah wasol sayang. Bismillahirrahmanirrahim, al-haqqah. Nah, gitu. Kalau hamzah koto tidak akan salah karena senantiasa dibaca. Hamzah wasol yang ada aturannya. Kalau kita wasolkan bunyi a i u-nya tidak dibaca. Tetapi kalau kita sambungkan, kita bukan sambung ibtidak dari sana,
mulai dari sana sebagai permulaan membaca itu ada aturannya. Misalkan surat Al-Fajr teman-teman pada hafal gak? Wal Fajr. Nah itu kal sebut namanya Al-Fajr, tapi ketika membaca ayat satunya Wal Fajr, nah itu berarti hamzahnya hamzah wasol, tidak wa Al-Fajr kan? Walayalin asyr. Yang hamzah wasol itu biasanya ada yang alif lam, seperti alhamdu eta hamzah wasol, alladzina eta hamzah wasol, allati itu hamzahnya hamzah wasol, yang kalau kita satukan dengan kalimat yang sebelumnya tidak akan berbunyi aa-nya ya. Nah kalau dia bukan alif lam, kalau alif lam baik alif lam sukun ataupun alif lam tasydid senantiasa dibaca a, hamzah wasal itu gitu, alladzina yu'minuna misalkan ya, atau allati lam yukhlaqa mithluha fil bilad di Al-Fajr tuh. Jadi selalu dibaca a-nya. Tapi kalau misalkan itu ayat 8 Al-Fajr ya, tapi kalau ayat 8 dan 7-nya disambung, ayat 7 bunyinya gini, Irama dzatil imad, ayat 8-nya allati lam yukhlaqa misluha fil bilad. Nah tadi terdengar allati ya, tapi kalau ayat 7 dan 8 kita wasolkan, ayat 7 8-nya disatukan, Irama dzatil imadillati, jadi gitu ya. Irama dzatil imadillati lam yukhlaqa misluha fil bilad. Tidak irama dzatil imadi allati. Ya. Nah itu hamzah wasal itu begitu. Jadi kalau diwasalkan bunyi a hilang. Kalau alif lam selalu a. Tapi hamzah wasal tidak selalu huruf keduanya lam. Ada juga yang huruf keduanya huruf selain lam. Seperti masih di surah Al-Fajr, karena beberapa teman ada yang hafal nih, nanti di rumah bisa dicek kalau yang gak ada juz 30. Ada ayat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah ini irnya teh hamzah wasal. Nah kalau bukan lam bunyinya hamzahnya itu bisa i atau u. Caranya taunya gimana? Kan misalkan irji'i ada hamzah gundul ya, tidak pakai harokat, kemudian ada ro sukun. Nah kalau setelah sukun lihat harokat hidup pertamanya. Kalau bunyinya i atau a atau a dulu ya, kalau bunyinya, kalau bukan lam ya, kalau bunyi huruf hidupnya yang pertama a atau i, hamzahnya dibaca i. Kalau huruf hidup pertamanya u, maka dibaca u, seperti yang barusan Teteh Sutira sampaikan, uzur gitu ya. Udkhulu misalkan ya, urkud. Nah itu udkhulu fis-silmi kaffah. Nah itu jadi hamzah koto yang bukan lam bunyinya hanya i atau u. Kalau a dan i maka hamzahnya i. Iya bunyinya ini mah ya hamzah wasal. Hamzah wasal kalau kalau alif lam selalu dibaca a. Kalau bukan alif lam i atau u. Iya i atau u. Cara taunya dengan cara melihat yang hidupnya. Jika yang hidupnya a atau i maka hamzahnya i. Jika yang hidupnya u maka hamzahnya u. Gitu caranya. Nah kalau perbedaannya misalkan gini, hamzah koto dan hamzah wasal di Ar-Rahman sama Al-Waqiah ayat 1. Kalau membaca Ar-Rahman kan Bismillahirrahmanirrahim Rahman gitu ya nyambungnya. Tapi kalau Al-Waqiah enggak, karena hamzahnya hamzah koto, idzanya tuh Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah. Ya, tidak akan dilewat. Ya, makanya tadi kalau secara bacaan perbedaan hamzah koto dan hamzah wasol itu adalah kalau dia lagi disambungkan hamzah koto mah senantiasa dibaca a i u-nya kalau di awal kata ya.
Tapi kalau hamzah wasol tergantung dia posisinya di mana. Nah, kalau di permulaan membaca atau ketika kita ibtida atau di permulaan ayat, tadi rumusnya kalau alif lam selalu a. Kalau huruf keduanya bukan lam, lihat harokat yang hidup pertamanya. Kalau a, i, maka i. Kalau u, maka u. Kita latihan lagi ta'ud dan basmalahnya ya. Mau bareng-bareng langsung? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunal yaqutu wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min dunihima jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Nah, ini mudhamnya yang apa nih? Iya, mad lazim musaqal kilmi. 6 harokat plus dengung ya, yang mudham. Nah, harus ditambah dengung. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mudhammatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima aynani nadhakhatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan. Nah, kalau huruf tuh fihinna khairatun hisan. Datar we nya.
Boleh. 1, 2, 3. Finna khairatun hisan. Masya Allah. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.